Halo semuanya, para guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kali ini saya ingin membawa kita untuk bersama-sama membahas ya. Setelah kita selesai membuat rencana atau perencanaan pada bulan Januari, selanjutnya untuk bulan Februari ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi seperti biasa, jangan lupa ya Bapak Ibu sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini. Oke, dan juga like dan komen. Oke, mari kita lanjutkan. Eh, Seperti biasa, kita buka PMM di Google, kemudian kita pilih pengelolaan kinerja, kemudian kita klik di sini di pengelolaan kinerja. Nah, untuk pengelolaan kinerja ini sendiri nanti akan muncul tampilan laman. Sebentar, sepertinya agak error ini. Oke, sebentar. Aduh, balik lagi guys. Oke, kita refresh dulu ya. Kita klik pengelolaan kinerja. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini artinya kita sudah dapat memulai mengisi persiapan untuk observasi yang akan dilaksanakan pada bulan Maret. Nah, mari kita lihat di sini yang pertama, ini masih ya pada periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni yaitu pelaksanaan kinerja. Nah, jadi berdasarkan perencanaan Anda, lakukan observasi kelas dan kumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Nah, untuk yang pertama di sini kita melihat dulu, ini ada 0%, artinya di sini belum dilaksanakan sama sekali. Nah, mari kita lihat, kita klik langkah-langkah dalam melaksanakan observasi apa saja. Nah, jadi di sini tadi Bapak Ibu pasti ingat ya, apa sih indikator yang Bapak Ibu ingin fokuskan di semester ini untuk ditingkatkan. Dan saya waktu itu memilih keteraturan suasana kelas. Nah, jadi untuk keteraturan suasana kelas ini, observasi itu akan dinilai berhasil jika tingkat upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Nah, jadi inilah yang menjadi fokus saya di semester ini untuk dikembangkan. Nah, untuk rubrik observasinya itu juga lengkap ya. Di video sebelum ini ada yang saya upload, mari kita lihat. Untuk keteraturan suasana kelas sendiri, kita ulangi ya. Di mana di sini yang perlu diperhatikan itu adalah guru memanggil murid dengan menyebutkan namanya. Nah, jadi inilah yang harus saya lakukan nanti ya. Jadi ketika saya memanggil murid, jangan dengan menggunakan kata, hey, kamu. Nah, jangan seperti itu. Tetapi harus menggunakan nama. Kemudian yang kedua, guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas. Nah, jadi sebelum saya memulai pembelajaran, saya harus menyampaikan hal-hal yang positif terkait dengan apa sih yang saya harapkan dari kelas ini. Dan yang ketiga adalah guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana. Oke, untuk selanjutnya juga sudah saya jelaskan, jadi tidak perlu lagi saya uh, ulangi ya. Oke, klik saya mengerti. Oke, kita lihat lagi ini observasi tadi sudah. Kemudian kita lihat di bagian bawahnya, untuk di bagian 1 ini ada pelaksanaan observasi. Nah, untuk pelaksanaan observasi ini sendiri, di mana kita harus mengisi dokumen persiapan. Nah, untuk dokumen persiapan, keseluruhannya ini tidak akan bisa terbuka apabila kita belum menyelesaikan di tahap isi dokumen persiapan. Nah, jadi di isi dokumen ini nanti kita diharapkan dapat berdiskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku serta upaya untuk mempelajarinya dan juga jadwal pelaksanaan observasi. Kita klik isi. Nah, untuk di sini juga nanti kita lihat ya, ini tadi sudah kita klik isi dokumen. Nanti kita akan dihadapkan dengan beberapa pertanyaan lagi. Apa perilaku spesifik yang Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Nah, ini pilih maksimal 3. Nah, di sini nanti silahkan untuk jadwalnya sendiri Bapak Ibu menentukan ya. Kita sendiri menentukan jadwal kapan kita ingin melaksanakan observasi, tentunya di bulan Maret nanti. Nah, kemudian untuk jenjang seperti biasa kita pilih SMP, kemudian kelas. Saya kelas 7, mata pelajaran IPS. Nah, ini adalah contohnya saja ya. Nah, untuk dokumen yang diperlukan di sini adalah
RPP ataupun modul ajar dan juga perangkat asesmen. Jadi silahkan Bapak Ibu unggah di sini. Jadi untuk tahap persiapan yang perlu kita siapkan di sini adalah RPP ataupun modul ajar. Nah, kalau sudah, ini saya belum selesai ya. Jadi saya klik simpan drive saja dan keluar. Simpan draft. Nah, oke. Nah, jadi tadi untuk bagian observasi. Kemudian kita lihat di bagian sebelumnya kembali. Di sini ada beberapa dokumen dan tugas tambahan yang perlu kita kumpulkan atau kita siapkan. Nah, untuk yang pertama di bagian pengembangan kompetensi, kita klik kumpulkan. Kalau misalnya Bapak Ibu ingat, di bulan Januari kemarin pada saat kita memilih apa saja pengembangan yang kita pilih, di sini saya sudah memilih ada 5 pengembangan kompetensi. Nah, jadi bagaimana cara menguploadnya? Oke, di sini saya sudah mendapatkan satu sertifikat praktik baik, berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Jadi kita akan mencoba untuk mengumpulkannya. Kita klik kumpulkan. Nah, di sini ada 3 karena saya memilih 3. Kita klik unggah. Kita klik unggah dokumen. Nah, di sini kita lihat berbagi kombel. Seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini kita cek. Nah, ini ya. Jadi ini adalah sertifikat komunitas belajar yang baru saja saya dapatkan. Kemudian kita klik tutup. Kemudian kita klik simpan. Oke, simpan. Nah, jadi kita sudah mengumpulkan 1. Artinya ini belum tahap pengumpulan ya, kita baru simpan. Kemudian saya juga mendapatkan satu sertifikat yang ini seminar yang diselenggarakan oleh bidang pendidikan. Jadi seminar ini atau sertifikat ini saya dapatkan dari BGP, Balai Guru Penggerak. Artinya kan dia diselenggarakan oleh bidang pendidikan. Oke, saya kumpulkan 1 di sini, kemudian klik unggah dokumen. Kemudian ini dari BGP. Kita cek. Nah, ini dia. Sertifikat dari BGP, Balai Guru Penggerak. Oke, kita tutup. Oke. Jadi saya sudah mengunggah, kemudian ini belum bisa dikumpulkan. Kenapa? Karena ya belum selesai. Jadi saya klik simpan. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu, tidak harus langsung karena kita masih mempunyai waktu sampai dengan bulan 6 nanti. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah memiliki, silahkan langsung saja dikumpulkan. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah contohnya ya. Kita sudah mengumpulkan 1 dari masing-masing, tinggal kita melengkapi yang lainnya saja. Nah, jadi kalau misalnya sudah seperti ini, nanti keterangannya adalah lanjut drive. Nah, itu dia. Nah, jadi beginilah cara pengisian dari atau pengumpulan dokumen. Nah, kemudian untuk tugas tambahan juga sama. Untuk tugas tambahan ini kemarin saya memilih tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Jadi yang dikumpulkan di sini nanti adalah SK pembagian tugas. Kemudian yang kedua, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Di sini juga nanti saya akan mengumpulkan laporan sebagai guru piket. Nah, untuk laporan sendiri itu sudah banyak beredar ya, jadi silahkan Bapak Ibu mencari formatnya. Nah, kurang lebih seperti itulah yang harus kita lakukan di bulan Februari ini. Jadi yang harus kita siapkan di sini adalah RPP untuk pelaksanaan observasi yang akan diunggah di sini. Silahkan klik di sini. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini masih ada yang terakhir, yaitu perilaku kerja. Kita lihat untuk perilaku kerja. Nah, ini kemarin kita pilih. Ini saya mengerti. Oke. Jadi untuk perilaku kerja ini tidak ada yang kita perlu dikumpulkan ya. Jadi kita hanya tinggal mengumpulkan sertifikat atau pengembangan kompetensi sudah kita pilih dan juga bukti dukung tugas tambahan dan persiapan observasi di sini.
Oke, jadi silahkan Bapak Ibu siapkan RPP terbaiknya. Oke, baiklah, cukup sekian penjelasannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.